أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa duduk di rumah Allah Ta'ala ini. Kita sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan aktivitas ketaatan lainnya sembari kita menanti untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di waktu maghrib ini sudah sampai ke rumah, sampai di rumah Allah Ta'ala ini. Sementara banyak kawan kita, saudara kita itu yang ternyata Jogja itu kalau jam 4 itu di beberapa sudut jalan padat sekali, padat sekali, wajahnya itu orang tuh buru-buru kesusu pengen ke Gelis Bali gitu ya. Dan beberapa itu ada maghrib masih di jalan, masih ketemu Bangjo, ya, masih ketemu jam itu namanya jalan penumpukan kendaraan begitu. Jadi maghrib itu dari tekan ngomah. Nah, dewi maghrib pun tekan ngomah, boleh sakit moro masjid, dan ibu temu masjid, itu termasuk kenikmatan duniawi sekaligus ruhani yang luar biasa, nah, yang tidak didapatkan oleh semua orang. Ada sing dereng tekan omah, ada sing tekan omah tapi dereng pengen teng masjid. Nah, dhewe alhamdulillah pun tekan omah nggih wonten iso makan neng masjid. Nah, itu satu nikmat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa niat-niatnya kita hadirkan, dan untuk menguatkan niat tersebut kami ingin mengingatkan tentang hadis ke-10 di dalam Riyadhus Shalihin, ya, ada hadis yang menunjukkan pahala yang sangat besar ketika kita datang ke rumah Allah Ta'ala. Hadisnya menceritakan, ya, pembukaannya menceritakan tentang keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Tapi kemudian Allah menggambarkan, ya, dari Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana keutamaan yang Allah berikan ketika orang itu keluar dari rumahnya atau keluar dari tempat kerjanya lalu menuju ke masjid. Untungnya hadis itu tidak disebutkan dalam kondisi sudah berwudu atau belum berwudu, ya. Yang pasti menuju ke masjid, ya idealnya itu sudah berwudu. Lalu ke masjid itu niatnya satu saja, pengen salat, bukan niat yang lainnya. Makanya hadis ini dimasukkan ke dalam bab niat. Jadi menuju ke masjid dengan satu niat, yaitu mau sholat. Apa yang kemudian terjadi di dalam hadis itu dikatakan setiap langkah yang dijejakkan itu menambah kedudukan di sisi Allah, meninggikan kedudukan
Yang kedua, begitu kita sampai masjid, masuk ke masjid, duduk di masjid, entah sholat sunnah dahulu, entah belum sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, maka status kita itu seperti sedang sholat sampai nanti iqomah dikumandangkan. Jadi nunggunya kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Itu dia. Tentu pahalanya bukan pahala pokok, tapi pahala keutamaan. Pahala pokok itu didapatkan dengan sholat, gitu ya. Tetapi orang tidak sholat, duduk menunggu sholat, kok diberikan pahalanya serupa sholat, tentu pahala keutamaan, bukan pahala sholat itu sendiri. Lalu kita sholat, begitu selesai sholat kita duduk, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak dalam kondisi mengganggu orang, tidak batal wudunya. Apa yang terjadi di dalam hadis itu dikatakan apa? Malaikat di sekeliling kita itu mendoakan dengan kalimat Allahumma rahamhu waghfir lahu wa tub alaihi. Jadi malaikat itu mendoakan kita dengan kalimat, ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, dan terimalah taubatnya. Nah, itu dia, Bapak sekalian. Nah, adapun kita sudah selesai sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk di sini beriktikaf sembari menanti sholat isya, maka kita berharap bahwa penantian kita itu dihitung seperti orang yang sedang sholat, dan di saat yang sama didoakan malaikat agar Allah merahmati kita, menerima taubat kita, dan mengampuni dosa kita. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini dengan niat-niat yang dengan niat itu kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Ya, niat iktikaf, niat thalabul ilmi, niat mengenal Nabi kita Muhammad SAW, niat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, niat untuk mendapatkan cinta dari Nabi kita Muhammad SAW, niat untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu Sariyatu Abdillah bin Unais. Ini termasuk syariah awal yang terjadi sebelum perang Badar. Oh, mohon maaf, ini tahun keempat, jadi syariahnya Abdullah bin Unais di tahun keempat, berarti setelah perang Badar, bahkan ini setelah perang Uhud, ya. Sebentar, ini konteksnya apa? Oke. Jadi di perang Uhud itu barusan berlalu, di Uhud di ronde pertama kaum muslimin menang, di ronde kedua kaum muslimin kalah, sehingga secara hitung-hitungan sebetulnya itu satu-satu, imbang, bukan kalah. Terbukti juga bahwa orang Quraisy itu tidak duduk untuk pesta di tempat kemenangan. Sebaliknya mereka malah segera berlari pergi menuju ke Makkah. Dan Nabi Muhammad kemudian nanti dalam kondisi kepayahan menyusul mereka agar mereka tidak menuju ke Madinah. Karena Uhud itu Bapak Ibu sekalian lokasinya cuma dekat dengan Madinah. Bapak Ibu sekalian yang pernah haji atau umroh lalu dibawa ke Madinah pasti pernah ditunjukkan Uhud. Lokasinya Uhud dari kota Madinah itu cuma dekat, hanya sekitar 10 kilo saja. Nah, 10 kilo itu nek iki tekan pundi? Paling tekan Kalasan itu. Itu 10 kilo. Jadi kalau kemudian kaum muslimin kalah di Kalasan, bagi orang Quraisy gampang mereka lalu menuju ke Madinah menghancurkan kita. Jarak Uhud sampai Madinah itu cuma 10-an kilo, sementara Uhud sampai ke Mekah itu jaraknya lebih dari 400 kilo. Nah, berarti paling mudah kalau memang betul menang, ya datang ke Madinah dan menghancurkan kaum muslimin. Tapi nyatanya mereka memilih untuk lari. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya tidak menang. Menang pertempuran tapi tidak menang peperangan. Ini harus dibedakan antara peperangan dan pertempuran. Perang itu enggak dalam istilah, khususnya dalam istilah sirah, ya, perang itu enggak harus selalunya terjadi pertempuran. Bisa jadi musuhnya juga hilang, bisa jadi musuhnya yang melayu, bisa jadi musuhnya yang ditawan, tidak terjadi pertempuran. Nah, itu dia.
Nah, fi Muharram minas sanah ar-rabi'ah lil hijrah ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu liqatli Khalid bin Sufyan al-Hudari alladhi jama'a jumu'an 'azimatan lil ghazbil Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalahnya kaum muslimin di salah satu pertempuran perang Uhud, saya ulangi, kalah dalam pertempuran di perang Uhud, sehingga perangnya itu sisi-sisi lah, gampangan ini draw. Tapi pertempurannya kaum muslimin sempat menang, sempat kalah. Nah, berita itu menjadi bahan ejek-ejekannya orang munafik, ejek-ejekannya orang kafir yang ada di Madinah. Salah perang. Ngerti yang ngono kuwi done ngomah wae mah penak. Ejekan-ejekan seperti itu terjadi. Maka apa yang kemudian terjadi? Selanjutnya banyak suku-suku di sekitar Madinah itu berani membangun kekuatan dengan harapan bisa melumpuhkan kaum muslimin. Itu dia. Harapan mereka begitu. Nah, tapi sebelum itu terjadi, Nabi mengirim seorang sahabat dengan pasukannya namanya Abdullah bin Unais. Dia mendatangi Khalid bin Sufyan al-Hudali. Hudali itu dari suku Hudail, salah satu suku paling fasih pada masa tersebut. Ya. Kenapa? Karena Khalid bin Sufyan ini mengumpulkan banyak orang dengan tujuan nantinya mau menyerang Madinah. Maka sebelum Madinah diserang, Nabi menyuruh Abdullah bin Unais untuk mendatangi kerumunan tersebut, kelompok orang tersebut. Istata'a Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ayyaqtula Khalid bin Sufyan al-Hudari wa bi mautihi tafarraqat al-jumu' allati jama'aha li ghazwil Madinah. Allah takdirkan ya dengan kemurahannya Abdullah bin Unais berhasil membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudari. Yang namanya perang itu pembunuhan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Yang konyol itu ya zaman sekarang. Wong ora ngomong-ngomong mah paten-paten. Padahal agama dia bodoh. Nek ngomong ra saleh nggih padha oleh ra saleh. Ya, tapi kemudian membunuh orang tanpa alasan yang berharga. Meng sekedar nuruti hawa nafsu. Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Nah, Abdullah bin Unais berhasil membunuh Khalid bin Sufyan. Sehingga kemudian karena Khalid bin Sufyan ini adalah pemimpin, ya, orang yang mengumpulkan banyak kelompok untuk menyerang Madinah, maka goyah atau goncanglah jumuk artinya kelompok orang yang mau menyerang Madinah tersebut. Ya, jadi kelompoknya Khalid bin Sufyan ini langsung terpecah belah dengan meninggalnya Khalid bin Sufyan. Itu dia. Falamma raja Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ila al-Madinati fariha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farahan 'aziman wa qala aflahal wajhu. Nah, ketika Nabi ada di Madinah, karena kan Nabi kan enggak ngeksekusi, enggak turun langsung, yang mengeksekusi adalah Abdullah bin Unais. Nah, ketika Abdullah bin Unais kembali ke Madinah, Nabi sangat bergembira karena kedatangan Abdullah bin Unais ini adalah tanda bahwa Khalid bin Sufyan sudah dieksekusi. Ya, maka Nabi mengatakan aflahal wajhu, beruntunglah wajah orang-orang tersebut. Kenapa? Karena memang menghabisi orang yang perlu dihabisi. Karena kalau tidak, kekacauannya besar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang munafik di Madinah itu adalah orang-orang yang punya kedudukan, tapi karena merasa kalah oleh Nabi, kalah pamor oleh Nabi, ya, mereka benci pada Nabi. Benci karena kesempatan mereka berkuasa ternyata direbut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu tidak merebut, Nabi kan didatangi orang Madinah. Yang datangi pun juga tokoh-tokoh. Mereka berbaiat pada Nabi. Lalu mereka menjamin bahwa Nabi akan aman di Madinah. Ya, Nabi cuma datang ke Madinah saja. Tapi nggak kebayang bahwa kemudian ternyata orang-orang Madinah yang beriman, otomatis mereka menghormati dan memuliakan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Abdullah bin Unais asahu wa qala lahu ayatun ay alamatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Nah, ketika Abdullah bin Unais ini kembali ke Madinah dalam kondisi berhasil menghabisi salah satu tokoh penjahat saat itu, yaitu Khalid bin Sufyan, maka kemudian Nabi menghadiahi Abdullah bin Unais berupa tongkat. Apa kata Nabi? Ini adalah tanda ikatan antara kamu dan aku. Nanti tanda itu silahkan kamu bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika kita meninggal, kita tidak membawa barang apapun. Bahkan tongkat itu ya kemungkinan nanti tidak akan dipegang oleh Abdullah bin Unais ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting adalah jaminan Nabi bahwa nanti kita ketemu di akhirat. Ya, itu dia. Jadi ini tentang jaminan Nabi untuk Abdullah bin Unais. Falamma mata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dufinat ma'ahu. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, nantinya ketika Abdullah bin Unais itu meninggal, jenazahnya itu dimakamkan ya di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dufinat ma'ahu, ya, dimakamkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita perlu cek kembali posisinya di mana. Karena yang kita tahu ya makam Nabi itu kan di bekas rumah Nabi. Ya, lalu kemudian di bekas rumah Nabi tersebut Nabi dikuburkan. Ya, nantinya Aisyah tetap tinggal di dalam rumah tersebut. Lalu ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar sudah dimakamkan di dalam rumah tersebut dan Aisyah masih tinggal di dalamnya. Baru kemudian setelah Umar meninggal, Umar juga minta dikuburkan di tempat itu dan Aisyah tidak lagi membuka kerudungnya ketika di dalam rumah karena merasa di dalam rumah ada jasadnya Umar bin Khattab. Jadi bagi kaum muslim itu makam itu bukan tempat angker, dihargai karena di situ ada orang-orang yang sudah meninggal, khususnya kaum muslimin. Itu iya gitu, tapi nggak ada angker-angkernya. Bayangkan saja makam Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar neng jero omah. Nah, omah dhewe dari kuburan ada wis gila kan. Ini teng jero omah lho. Panjenengan kalau haji atau umroh, kalau mampir ke Masjid Nabawi, haji dan umroh nggak ada urusannya dengan Masjid Nabawi sebetulnya, karena itu hanya di Mekah. Tapi biasanya nek wis tekan Mekah, yo sisan moro nek ngene Kanjeng Nabi, nggih. Nah, maka kemudian di sana, Bapak Ibu sekalian, kita akan temukan bahwa makamnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu bersebelahan semua. Itu dia. Dan sekarang masuk ke dalam kompleks Masjid Nabawi. Itu okay. Sariyatul Raji. Lalu ada sariyah lagi atau ekspedisi militer yang dipimpin oleh sahabat ya, bukan dipimpin langsung oleh Nabi. Ya, jadi ekspedisi ini pripun? Ya, numpak jaran, membawa kekuatan keliling-keliling. Bisa jadi digunakan untuk menciptakan keamanan, bisa juga berguna untuk menunjukkan kekuatan. Biar yang pengen aneh-aneh ini mikirin, kira-kira orang Islam ini diserang kuat orang. Tentu yang mereka tampakkan adalah kekuatan, bukan untuk kesombongan, ya, tapi ini untuk menjaga kewibawaan umat Islam agar tidak diganggu. Apalagi habis perang Uhud, ya, ada cerita bahwa di salah satu pertempuran kaum muslimin itu kalah, ya, maka sebelum kelompok yang lain itu menyerang Madinah, maka penting untuk menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki. Itu dia. Nah, fi Safar minas sanah ar-rabi'ah lil hijrah waqa'at sariyatur Raji waraha dhuhayyataha ashrun minas sahabah ghadara bihim Banu Lihyan fakanat ma'satuha syadidah 'ala nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sariyah Raji ini adalah Sariyah yang di situ dibunuh. Ya, para sahabat Nabi itu dibunuh. Ya. Ya, jadi 10-an orang sahabat Nabi itu di Sariyah tersebut, di ekspedisi militer tersebut ternyata malah
musuh namanya Bani Lihyan, ya, dan mereka berhasil membunuh sahabat tersebut. Dan hal itu betul-betul membuat Nabi itu sangat sedih, membuat Nabi itu sangat kehilangan, benar-benar merasa kehilangan. Itu begitu. Faji'atu bi'ri ma'unah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, masih ada juga kejadian yang menyedihkan yang lainnya. Jadi kaum muslim itu nggak selamanya dalam kondisi menang, Bapak Ibu sekalian. Ada kondisi-kondisi lemahnya juga. Tadi ya di Sariyah Raji' tadi kaum muslimin menjadi korban, para sahabat ada yang meninggal. Nah, Bi'rul Ma'unah atau sumur yang namanya Ma'unah itu juga tempat di mana para sahabat itu ada yang terbunuh ketika melakukan Sariyah. Bafi Safar, masih di bulan Safar, minas sanah ar-rabi'ah lil hijrah, masih di bulan keempat Hijriah, waqa'at faji'atu bi'ri ma'unah, terjadilah peristiwa Bi'rul Ma'unah. Wa tusamma sariyatal qurra araha dhahiyataha sab'una rajulan minal ansar. Ghadara bihim qaba'ila Ra'lin wa Zakwan wa Usayyah. Nah, yang ini lebih menyakitkan Bapak sekalian. Kalau Sariyah sebelumnya tadi 10-an orang itu ketangkap orang kafir dan kemudian dibunuh. Kalau yang ini enggak tanggung-tanggung, wong 70. Jadi ada yang bilang begini, "Mang kirim utusanmu Kanjeng Nabi biar mengajari kami Islam." Nabi itu udah khawatir sebetulnya. Tapi kemudian orang yang undang ini meyakinkan Nabi untuk apa? Kirim saja Nabi, kami akan melindungi dia. Tapi ternyata masalahnya di jalan itu yang mengincar mereka bukan orang ini. Orang ini baik-baik saja, niatnya juga baik. Tapi ternyata 70-an orang ahli Quran tersebut, para penghafal Quran tersebut diserang oleh kelompok yang lain sampai meninggal. Meninggal 70 orang dan semuanya ahli Quran. Nah, itu salah satu peristiwa yang menambah sedihnya Nabi Muhammad SAW. Nah, faji'atu bi'ri ma'unah min a'dhamil masa'ib allati marrat 'alal muslimin. Pembantaian Bi'rul Ma'unah, pembantaian kaum muslimin di daerah Sumur Ma'unah, itu termasuk peristiwa yang sangat menyakitkan. Karena korban ya diserang tanpa sempat melawan, jumlahnya 70 orang dan ahli Quran semuanya. Mati semua dalam kondisi mereka adalah ahli Al-Quran. Itu tentu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Lalu kemudian Bapak sekalian, nah ini dia di tahun yang sama, tahun keempat Hijriah ini, Nabi lagi-lagi berurusan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang maunya nyebai. Tapi memang Nabi mengajari kita untuk memusuhi mereka bukan karena mereka Yahudi. Ya, memang harus diantisipasi, hati-hati. Kenapa? Kalau mereka khianat itu kan gawe repot. Ya, bahkan sekarang Zionis biadab Israel itu memang kurang ajar sekali ya. Barusan ada stand up komedi menarik juga ya, dia bilang begini, Netanyahu itu satu-satunya orang yang berani, yang bisa menghancurkan sebuah kota dan dengan lugunya mengatakan kami ini korban. Korban piye ini? Lah wong sing ngeredamke Gaza itu si Netanyahu ini loh iso-isone ngaku nek korban. Itu kan dobos-dobosan kan ketara. Tapi itu memang mentalitas Yahudi. Itu memang mentalitas Yahudi. Tapi tadi Bapak sekalian, Kanjeng Nabi itu tidak menghukumi orang karena dia Yahudi. Dia Yahudi apa ya wis. Tapi nyebai koyo ning ngene nggih ampun kaget ya. Karena nanti kita temukan orang-orang Bani Nadir ini sebelumnya habis perang Badar Nabi kan diejek-ejek. Alah, ngedepi wong Quraisy iso perang gitu kan diejek-ejek. Lalu ada muslimah yang diganggu, ditarik bajunya. Lalu ada muslim yang bela kemudian dikeroyok oleh orang Yahudi sampai meninggal gitu kan. Nabi betul-betul marah, maka kemudian orang-orang Quraisy ini ya dikepung Nabi. Orang-orang Yahudi ini dikepung Nabi, namanya Koinuko, ya, Yahudi Bani Koinuko. Nah, orang Yahudi yang ini nggak dimusuhi Nabi, tapi ternyata menyimpan permusuhan pada Nabi, pengen mateni Nabi. Akhirnya ya sudah diusir juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bani Nadir fi Rabi'il Awal minas sanah ar-rabi'ah lil hijrah waqa'at ghazwatu Bani Nadir. Di tahun keempat Masihan terjadilah perang Bani Nadir. Wa hiya al-ghazwah ats-tsaniyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li al-yahud ay ma'al yahud wa sababuha annahum aradu qatlan nabi. Jadi ketika orang Qainuqa itu berhasil diusir oleh Nabi, Nabi enggak musuh orang Yahudi lainnya. Memang agama mereka berbeda, memang mereka menyimpang, tapi tidak kemudian dimusuhi terang-terangan itu begitu. Ya sisih dimong lah gampangannya ya. Tetapi kalau orang Yahudi Bani Nadir ini karena memang ternyata wataknya juga rusak seperti Qainuqa, enggak ngambil pelajaran dari orang Qainuqa, akhirnya ngajak ribut juga. Ceritanya bagaimana? Kharaja lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasarahum fi diyarihim faqadafa Allahu ar-ru'ba fi qulubihim wa sarahu an-nabi 'alal jala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau ceritanya lebih detail, Nabi itu kan bermediasi dengan orang Yahudi Bani Nadir, diparani, diajak ngomong apik-apik, dia dihargai. Tapi kemudian ternyata apa? Orang Yahudi Bani Nadir ini punya siasat. Siasatnya apa? Mau bunuh Nabi. Piye carane? Nabi itu dijamu di kampungnya Bani Nadir, diajak ngomong-ngomong, tapi di balik tembok itu sudah disiapkan orang yang akan menimpakan batu ke kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah disiapkan orang untuk bunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka mau melakukan pembunuhan, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Allah memberitahu Nabi melalui malaikat Jibril. Maka ketika Nabi itu duduk-duduk di kampungnya Bani Nadir dengan Umar dan Abu Bakar, Nabi tiba-tiba berdiri, juk lunga. Nah, sahabat ini kaget, saya ono apa iki? Kok Kanjeng Nabi juk lunga? Maka Abu Bakar dan Umar nyusul. Ya, ternyata Nabi dalam kondisi sudah bersiap perang. Ya, kemudian ditanya, kenapa Nabi ceritakan apa adanya. Maka kemudian para sahabat segera bersiap untuk mengepung kampungnya Bani Nadir. Itu dia. Qainuqa dan Nadir ini orang-orang Yahudi, pengusaha-pengusaha Bapak Ibu sekalian. Mereka duitnya banyak, ya pedagang-pedagang, ya. Tapi ya itu mereka tuh punya pasar tapi penuh kecurangan. Maka Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, Nabi itu ketika sampai di Madinah yang dibangun itu bukan hanya masjid, tapi juga pasar. Kenapa kok pasar? Karena itu pusat perekonomian. Dan pasar yang ada di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini bisnisnya curang. Makanya kemudian diciptakan pasar alternatif sebagai pengganti atas pasar Yahudi yang penuh dengan kecurangan. Itu dia. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu sekalian. Nabi ya kemudian membawa pasukan untuk mengepung mereka. Nah, ketika dikepung ya mereka asalnya adalah masih sombong ya, masih menyombongkan diri. Ya, bahkan Bani Nadir ini Bapak Ibu sekalian itu sudah diberitahu seperti orang Qainuqa, segera kalian pergi. Ya, kalian pergi aja. Dengan santainya mereka mengatakan sesuk bae. Nyepelek gitu ya. Karena nyepelek ada berkali-kali diiringi orang gugus, parani dengan pasukan lengkap dikepung. Nah, mereka sempat request Bapak Ibu sekalian, apa? Request untuk bisa membawa barang-barangnya pergi. Karena kalau orang Qainuqa itu ketika diusir boleh bawa barang yang bisa dibawa. Mereka request, ya udah kami kayak orang Qainuqa aja, kami boleh bawa barang kami. Tapi Nabi tegas nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena mereka nggak ngambil pelajaran dari orang Qainuqa. Qainuqa masih ada permaafan nabinya. Kowe oleh lunga, oleh bawa barang, tur oleh bali. Lah iki kok nglakoni meneh. Ya maka kowe oleh lunga, tur ora oleh gawa apa. Tidak boleh membawa apapun. Ma'nal jala ikhrajuhum min ardihim wa ishtarata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahmilu mastata'u min mata'ihim illa silah. Nah, kalau di sini versinya dikatakan bahwa orang Yahudi Bani Nadir ini bisa meninggalkan
kampungnya ya, keluar kampung Madinah, keluar dari daerah Madinah, itu masih diperbolehkan membawa barang selain senjata. Selain senjata. Ada versi yang mengatakan kalau Qainuqa boleh bawa barang, ya kalau yang ini sudah tidak boleh bawa barang. Tapi kalau di sini dikatakan masih ya masih mengizinkan mereka pergi membawa barang kecuali senjata, Nah, nazalat suratul Hasyri kamilatan fi ghazwati Bani Nadir tahki tafasira hadhil ghazwah. Nah, berkaitan dengan perang ini Bapak Ibu sekalian, Allah menceritakannya di dalam surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr itu menceritakan tentang perang Bani Nadir. Ini menceritakan betapa jahatnya, ya, betapa liciknya orang-orang Yahudi. Ini dia. Walan tufhamal ayat illa idza durisat ghazwatu Bani Nadir. Nah, surat Al-Hasyr itu Bapak Ibu sekalian, karena berhubungan erat dengan perang ini, maka tidak akan terpahami secara utuh tanpa memahami peristiwa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita harus paham ya, Quran itu adalah kalamullah, lalu penjelasannya adalah sunnah dan sirah Rasulullah. Maka barang siapa pengen memahami Quran utuh, diantaranya dia harus memahami sirah nabawiyah. Sering terjadi orang tahu Quran, hafal Quran, ngerti sing bener, ngerti hadis, ngerti sing bener, tapi nggak punya emosinya, nggak punya cintanya, nggak punya keberpihakannya, nggak punya sentimennya. Kenapa? Karena yang diajari yang saya ngomong utek ketok, hatinya orang diajari, hatinya itu didapatkan pelajarannya dari diantaranya adalah dari cerita sirah nabawiyah. Dan lagi-lagi tujuan belajar sirah itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga ada unsur emosinya, ya, unsur afektifnya, sehingga pembelaannya kepada kaum muslimin kuat, ya, dan penolakannya pada kekafiran juga kuat. Jadi kita harus sadar ya bahwa kita menolak orang Yahudi itu bukan semata-mata karena Yahudinya atau karena mereka menyembah selain Allah, ya. Itu salah jelas, tapi mereka masih diberikan hak untuk hidup nyaman. Tapi karena kemudian mereka itu sudah gabungkan antara akidah salah, amal salah, ditambah mau memerangi kaum muslimin, ya, berkhianat juga, ya, akhirnya mereka diusir. Itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti sempat kita ulas ya, bahwa kaum muslimin itu ditantang sebetulnya oleh orang Quraisy. Ketika orang Quraisy ya lagi perang Uhud, ada pertempuran awal dan ada pertempuran kedua, ada pertempuran pertama dan pertempuran kedua. Pertempuran pertama kaum muslimin menang. Ya, di Uhud gitu, Nabi ngambil strategi kita di atas bukit gitu, lalu kemudian perangnya terjadi di bawah bukit, sementara kaum muslimin ada yang di atas bukit membawa panah dalam jumlah banyak. Nabi juga udah bilang jangan ada yang turun kalau Nabi nggak memerintahkan. Dan kita tahu hasilnya Bapak sekalian, ketika di ronde pertama atau di pertempuran pertama itu terjadi, orang Quraisy berhasil ditaklukkan, dikalahkan, ya, diporak-porandakan. Lalu kemudian mereka seperti keluar dari wilayah Uhud. Tapi ternyata kemudian muter balik gitu dengan pimpinan Khalid bin Walid, posisinya jadi di atas bukit, sehingga kaum muslimin yang porak-poranda. Itu dia. Nah, sehingga dua pertempuran atau dua ronde, ronde pertama menang kaum muslimin, ronde kedua menang orang musyrikin. Ya, lalu kemudian ketika mau pisah gitu, orang-orang Quraisy sudah penging gitu ya. Sesuk ada ketemu meneh tahun ngarep. Nah, gitu. Wong tawuran iki kok. Sesuk ada ketemu meneh tahun ngarep. Ya. Tapi ternyata janjiannya di mana untuk perang selanjutnya? Itu di Badar. Makanya Badar itu ada 3 perang. Badar Ula, Badar yang pertama itu bentrokan saja. Badar Saniyah itu yang Badar yang perangnya besar itu, yang Ramu Redam itu, dan kemudian Badar Akhirah. Ada sing keri dewi. Tapi ceritanya lucu Bapak Ibu sekalian. Gimana itu? Fi Sya'ban minas sanah ar-rabi'ah lil hijrah waqa'at ghazwatul Badrin al-akhirah. Ya, jadi di bulan Sya'ban tahun 4 Hijrah terjadi perang namanya perang Badar. Tapi bukan perang Badar yang gede, tapi disebut perang Badar akhir. Perang Badar yang akhir. Wa tusamma Badrun as-sughra li adami wuqu'i qitalun fiha. Dan uniknya disebut sebagai Badar kecil, perang Badar kecil karena apa? Enggak terjadi tempuran.
disebut perang tapi tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pertumpahan darah. Itu begitu. Nah, wa tusamma aidan ghazwata Badrin al-mau'id li anna Abu Sufyan wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Uhud ala liqa wal qital fil amil muqbil fi Badrin. Ya, tadi sudah disebut ya. Juga disebut sebagai Badar janjian, ya, perang Badar yang dijanjikan atau perang Badar yang sudah menjadi perjanjian pertemuan antara Muslim dan Quraisy. Kenapa begitu? Karena itu wis janjian. Jadi Abu Sufyan sebelum pergi setelah perang Uhud itu bilang, "Sesuk kita ini ada ketemu meneh neng Badar." Orang Muslim begitu kan, ya nyambung wis kita ini wae ada ketemu neng Badar. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, tidak terjadi pertemuan, tidak terjadi pertumpahan darah. Malah bagaimana ceritanya? Lucu ternyata. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfun wa khamsumi'a rajul. Jadi Nabi itu keluar dari Madinah membawa 1.500 orang. 1.500 orang. Wa kharaja Abu Sufyan bi alfai rajul. Sementara orang Quraisy itu membawa 2.000 orang. Kacanya setitik. Padahal selama ini kalau orang Quraisy ngedepi orang Muslim gitu, biasanya perbandingannya rada-rada pripun masih ingat kan Badar itu 300 lawan 1000. Uhud 1000 lawan 3000. Lah iki kok 1500 lawan 2000. Apa yang terjadi? Orang Quraisy juga mikir-mikir iki situ perang ora ya. Nah, kok hitung-hitungannya kok rada angel iki gitu. Nah, wa kana khaifan wa karihan lil khuruj. Dan memang karena situasi alamnya saat itu baru panas katanya Bapak Ibu sekalian, maka Abu Sufyan itu sebagai pemimpin yang tersisa di Madinah mau meninggalkan yang tersisa di Makkah itu mau meninggalkan Makkah itu sarah-sarasen. Wah, koyo abot ya, koyo arep mangkat iki koyo lumrah gitu kayak wis ra niat mangkat gitu kayak. Coba kita cek ya Bapak sekalian, kita gunakan Google Map ya, jarak antara Madinah dengan Badar itu berapa? Kalau tadi kan sudah kita sebutkan Uhud ke Madinah ming 10 kilo. Cerak ya. Ini kalasan lah ya. Tapi nek Madinah atau Masjid Nabawi ke Badar itu berapa kilo? Oke, kita cek. Badar oke. Pakai Arab Badar ya. Numpak motor ra iso niki biasane nganggo Google Map nek diarahke numpak motor ra iso, kowe kadoan nggih. Nek kereta iso nggih. Nek kereta wae 3 jam gitu. Nek mlaku 2 dino. Sementara nek numpak mobil sak jam 150 kilo sekalian. Jadi jarak antara Madinah dengan Badar itu 150 kilo. Coba kita perpanjang ya sampai ke Masjid Nabawi, ya, sampai ke Masjidil Haram, ya, Al Haram, Mekah, ya, Haram Mekah. Jadi kalau Badar itu dekat laut, ya. Dari Madinah itu ke arah timur menuju dekat laut itu ke Badar. Tapi Badar ke Masjidil Haram itu pinten kita cek ya. Kira nggih 300 kilo. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sajane wong Quraisy itu rada ngelu nggih. Ya, tapi karena memang Nabi itu memang kepentingannya dakwah, orang Quraisy yang punya kepentingan untuk menyingkirkan Nabi, mereka sing rekoso-rekoso numpak jalan 300 kilo arah Mekah nggih, di arah Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Nah, dari Badar ke Madinah itu 150 kilo. Itu dia wis kan. Ibarat kata niku nek ajeng delok situasine nggih, Jogja, Badar niku Semarang, nggih, Badar niku Semarang. Madinah itu Jogja itu Madinah. Jadi adewe ke arah laut nggih. Sementara nek pundi jenenge Mekah niku ibarat kata Jakarta. Jadi Jakarta sampai Semarang nggih 300-an kilo nggih. Sementara iki tekan Semarang kita nggih 100-an kilo nggih, 150 kilo. Nah, posisinya begitu. Jadi membentuk segitiga seperti itu. Itu dia. Nah, tapi tadi karena sejak awal Abu Sufyan itu memang sarah-sarasen ya
Apa yang terjadi? Yang serai badan itu terima mundur. Wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badrin yantadiru Abu Sufyan. Ternyata kaum muslimin niku lah senajan wis serak nggih. Lah wong jarak Madinah ke Badar niku separone jarak Mekah tekan Badar, kaum muslimin sampai duluan. Dan Badar itu Bapak Ibu sekalian, situasinya pripun? Situasinya niku kaya panggonan rada cendhek ngoten nggih, tur sing diputeri gunung. Puteri gunung. Dalane niku mung wonten loro, sing teng lor niku arah Madinah, sing kidul niku arah Mekah. Sebenarnya ada tiga jalan ya. Jadi enten pertelok, jadi panggonan niku enten telung dalan. Nek arah putih nggih, gambarane kan lore niku nggih. Dadi nek posisi Semarang niku gampangane ngaten. Nek ngetan arah Surabaya, ngoten nggih.